Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alessa Alsameisea. Di pinggir hutan lebat di selatan Banyuwangi, tinggal seorang perempuan sederhana bernama Retno. Ia hidup sendiri, jauh dari keramaian, dan hanya berteman sunyi serta suara alam. Suatu sore, hidupnya berubah. Ia menemukan seorang anak kecil tersesat di hutan, mengaku bernama Budi. Tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang mencarinya. Tapi sejak kehadirannya, suara gamelan terdengar dari hutan, cahaya aneh muncul di malam hari, dan mimpi-mimpi Retno dipenuhi istana emas serta sosok pria misterius. Siapakah Budi sebenarnya? Dan apakah kasih sayang Retno mampu melampaui batas dunia manusia? Inilah kisah nyata yang jadi legenda. Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Karangwulan, terletak di antara gugusan pohon jati tua dan kabut abadi yang menggantung rendah di atas tanah. Desa itu seolah berdiri di perbatasan dua dunia. Dunia manusia yang penuh suara dan dunia sunyi hutan yang menyimpan ribuan rahasia tak terucapkan. Angin sore meniup lembut dedaunan, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Jalanan aspal kecil yang berkelok menyusuri tepian hutan tampak lengang, hanya sesekali dilintasi petani pulang dengan keranjang kosong atau anak-anak berlari tanpa alas kaki, tertawa riang, belum mengenal rasa takut yang mengendap dalam bisikan pepohonan. Di rumah paling ujung desa, berdiri sebuah bangunan kayu tua beratap genteng tanah liat. Dindingnya mulai mengelupas, tapi bersih dan tertata rapi. Disitulah Retno tinggal seorang diri. Seorang wanita berusia 30 tahun, berkulit sawo matang dan bermata teduh, yang memilih hidup damai di antara sunyi dan sabda alam. Retno bukan perempuan biasa. Ia dikenal ramah namun penyendiri. Sejak kecil, ia punya kepekaan yang tak semua orang pahami. Ia bisa mendengar suara yang tak terdengar, bisa membaca gelagat alam sebelum badai datang. Tapi bukan itu yang membuat orang-orang berbisik di belakang punggungnya. Yang membuat warga desa bertanya-tanya adalah keberaniannya tinggal sendirian, persis di tepi hutan yang mereka yakini sebagai pintu gerbang dunia lain, alas purwo, tempat jin, danyang, dan makhluk gaib bermukim. Sore itu, langit dilapisi awan kelabu keemasan. Retno sedang mengikat kayu bakar di belakang rumah, saat ia mendengar suara aneh. Suara langkah kecil yang tak seharusnya ada. Ketika ia menoleh, seorang anak lelaki berdiri di antara ilalang, dia menatapnya. Wajahnya asing, bajunya kusut, matanya terlalu sunyi untuk anak seusianya. Namaku Budi, katanya pelan. Aku tersesat dari hutan. Dan sejak saat itu, hidup Retno tak pernah lagi sama. Retno menggenggam tangan Budi yang dingin saat mereka berjalan menuju balai desa. Mata anak itu terus menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi, seolah tak asing dengan jalanan sempit desa Karangwulan yang berdebu. Warga yang mereka lewati hanya melirik sekilas, sebagian memicingkan mata, tak satu pun merasa mengenali si bocah asing itu. Di balai desa, Pak Lurah, Pak Leman, mengernyit ketika melihat mereka datang. Anak siapa, Enduk? Tanyanya sambil menyisip kopi. Dia bilang namanya Budi. Kutemukan di belakang rumah. Katanya tersesat. Pak Leman mengajak Budi bicara, tapi anak itu menjawab seadanya. Tak tahu dari mana asalnya. Tak ingat siapa orang tuanya. Ketika ditanya lebih dalam, Budi hanya berkata, "Aku tinggal di rumah yang besar, tapi tidak di sini." Data laporan kehilangan anak pun tak ada. Tak ada satupun desa tetangga yang merasa kehilangan bocah seumur Budi. Bahkan aparat kecamatan ketika dihubungi tak memiliki catatan. Akhirnya, karena tak ada pilihan lain, Retno membawa Budi kembali ke rumah. Kalau sampai malam belum ada kabar, kata Pak Lurah, rawatlah dulu. Tapi hati-hati, Enduk. Retno hanya mengangguk. Tapi kalimat terakhir itu mengendap seperti kabut yang tak mau pergi. Malam turun perlahan. Di luar, suara jangkrik dan kodok sawah bersahutan. Retno menggelar kasur tambahan di samping ranjangnya untuk Budi. Anak itu sudah tertidur lebih dulu. Terlalu tenang untuk anak yang tersesat. Retno memandangi wajah polos itu dalam remang lampu minyak. Tapi hatinya berdebar tanpa sebab.
Ada sesuatu yang tak biasa dari bocah ini. Ia terlalu sunyi, terlalu dingin. Saat Retno hendak memejamkan mata, suara tawa anak-anak terdengar dari luar rumah. Bening lirih, seperti berkejaran di halaman. Padahal desa sudah sunyi sejak maghrib. Ia menajamkan telinga. Tidak salah lagi, ada suara langkah kecil berlari. Lalu suara tek-tek, seperti bola kayu dijatuhkan. Dengan jantung berdebar, Retno bangkit dan mengintip dari celah jendela. Tak ada siapapun. Hanya bayangan pohon jati dan kabut tipis yang menggantung. Saat ia berbalik, ia melihat Budi masih terlelap, tersenyum dalam tidur. Senyum kecil, tapi entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Keesokan paginya, saat Retno hendak mengambil air dari tempayan di dapur, ia menemukan sebuah kalung emas tergeletak di atas meja makan. Kalung itu begitu indah. Rantainya halus, liontinnya berbentuk bulan sabit berukir ukiran halus yang asing. Budi, panggil Retno. Ini milikmu. Anak itu mengangguk. Ayahku kasih. Siapa ayahmu? Yang tinggal di hutan, di rumah yang besar. Tapi dia cuma datang kalau malam. Retno tercekat. Ada rasa dingin menjalari tulang belakangnya. Tapi ia tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk perlahan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasi anak kecil. Tapi, siapa anak kecil yang bisa bicara seperti itu? Menjelang sore, seekor burung hantu besar hinggap di pagar belakang rumah Retno. Matanya kuning menyala, menatap ke dalam rumah seolah mengawasi. Retno mencoba mengusirnya, tapi burung itu tak bergeming. Di malam harinya, suara gamelan halus terdengar samar dari arah hutan. Bukan suara tape. Bukan dari rumah tetangga. Gamelan itu mengalun perlahan, seperti berasal dari jauh dan dalam. Budi kembali tertidur dengan senyum di wajahnya. Dan malam itu, Retno bermimpi. Ia berjalan sendirian dalam hutan berkabut emas. Di kejauhan, tampak sebuah istana megah berlapis emas, berdiri di tengah rimba. Di depan istana itu, berdiri seorang pria tinggi berjubah hitam emas, wajahnya pucat dingin. Mata tajamnya menatap Retno dengan tatapan asing dan megah. Terima kasih karena merawat anakku, manusia, ucapnya tanpa membuka mulut. Tapi semua yang datang dari hutan, harus kembali ke hutan. Sejak malam Retno bermimpi tentang istana emas dan sosok pria asing berjubah hitam, hari-hari di desa Karangwulan tak lagi seperti dulu. Pagi masih basah oleh embun, ayam masih berkokok dari kandang bambu, tapi udara terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai dari balik dedaunan. Retno tak menceritakan mimpinya kepada siapapun, tapi ia tahu, sesuatu sedang bergerak di balik batas dunia manusia. Pada malam Jumat Kliwon, ketika angin bertiup lebih dingin dari biasa, beberapa warga desa mengaku melihat cahaya emas melayang dari arah hutan, melintas perlahan di atas atap rumah Retno. Kami pikir ada pencuri atau pesawat drone, kata Pak Dukir, tetangga Retno. Tapi tak ada suara. Cahaya itu mengambang, lalu menghilang begitu saja. Ibu-ibu mulai berbisik, mencurigai Budi sebagai pembawa celaka. Aku lihat anak itu ngomong sendiri di dekat sumur tua. Katanya diajak main sama temannya yang tak punya bayangan. Ujar Bu Sarti di warung kopi, gemetar. Dan rumor pun mulai berkembang, bahwa Retno memelihara anak jin. Tak hanya cahaya. Anak-anak di desa mulai berubah. Nina, anak burung, mendadak bicara dengan bahasa asing yang tak dikenali siapapun. Dia menatap kosong ke dinding dan berkata, "Kakak emas mau datang main." Danu, bocah kecil lainnya, mendadak menggambar istana megah dengan pena merah, meski tak pernah belajar menggambar sebelumnya. Ia bilang, "Aku lihat di mimpi, di tengah hutan. Budi ajak aku ke sana." Para orang tua mulai panik. Mereka melarang anak-anak bermain keluar rumah. Pak Lurah pun datang ke rumah Retno. Wajahnya cemas, tapi mencoba tetap tenang. "Nduk, kalau boleh tahu, anak itu masih sering bicara sendiri." Retno hanya mengangguk. "Aku tak tahu harus percaya atau tidak.
Tapi ini sudah melampaui batas wajar. Malam itu, saat angin bertiup kencang dan bulan tertutup awan, suara gamelan terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Bukan lagi samar, tapi nyata, seperti ada upacara di tengah hutan. Suara kendang, gong, suling bahkan nyanyian tembang Jawa kuno yang belum pernah didengar Retno sebelumnya. Dan saat Retno mengintip dari jendela, ia melihat bayangan kecil-kecil berlari di halaman rumahnya. Anak-anak, tak tampak wajahnya, bermain di bawah sinar bulan. Tapi bukan anak manusia. Budi duduk di ambang pintu, tersenyum lebar. Itu temanku. Mereka datang menjemputku, tapi aku belum mau pulang. Retno menggigil. Kenapa belum? Bisiknya. Karena aku suka di sini. Ibu baik padaku. Keesokan harinya, pintu rumah Retno dilempari batu oleh seseorang tak dikenal. Sebuah kertas diletakkan di halaman. Pergi dari desa ini. Kami tidak mau anak setan tinggal di sini. Retno menangis malam itu, duduk di samping Budi yang masih bermain dengan biji-bijian seperti anak kecil biasa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, waktu mereka bersama hampir habis. Dan ia tak bisa menahan dunia lain lebih lama lagi. Angin malam di Karangwulan berhembus tak seperti biasanya. Pepohonan jati meliuk dalam irama yang tak wajar, seperti sedang membisikkan sesuatu yang hanya dimengerti oleh alam dan arwah yang bersemayam di dalamnya. Langit pekat. Bulan pun enggan menampakkan diri. Retno duduk di ruang tengah. Pelita kecil bergetar nyalanya di sudut ruangan. Ia merasa sesak, seperti ada udara asing menyusup masuk dari setiap celah rumah. Di dekat kakinya, Budi menggambar di atas lantai dengan arang. Tangannya lincah, matanya fokus. Retno baru menyadari, setiap goresan Budi bukan gambar biasa. Mereka membentuk pola, lambang, dan simbol yang tak pernah ia kenali. Tapi satu yang membuat darahnya mengalir dingin. Di tengah gambar itu ada gerbang besar berwarna emas, diapit dua patung kepala manusia berjubah ular, seperti pelindung istana. Budi, panggil Retno dengan suara bergetar. Itu apa? Anak itu menoleh, matanya mengilat tenang. Itu pintu ke rumah ayah. Dia akan datang malam ini. Pukul 2 dini hari, suara gong menggema dari arah hutan. Bukan sekali, tapi 3 kali, dengan jeda seolah memanggil. Retno berdiri gemetar, pelita di tangannya nyaris terjatuh. Tanpa ia sadari, hawa di rumahnya berubah dingin dan lembab. Lantai yang biasa hangat dari kayu tua kini seperti batu. Kemudian, suara langkah datang dari luar rumah. Tapi anehnya, tidak terdengar pijakan di tanah. Hanya seperti desir jubah menyapu rumput basah. Retno membuka pintu perlahan. Di ambang gelap, berdiri 3 sosok tinggi berjubah hitam keemasan. Wajah mereka tertutup kerudung tipis seperti kabut malam. Mata mereka, satu-satunya yang terlihat, tidak manusiawi. Hitam seluruhnya, tak bersinar, tapi menembus. Kami datang atas nama Raja Rimba Mas. Suara mereka tidak keluar dari mulut. Ia bergema langsung di dalam kepala Retno, seperti gema dalam gua yang dalam. Anak raja harus kembali ke tahtanya. Keseimbangan terganggu. Dunia kalian mulai retak oleh keberadaannya. Retno menahan napas. Ia ingin menolak. Ingin mempertahankan Budi yang telah ia sayangi seperti anak kandung. Tapi ia tahu, ia tidak sedang berhadapan dengan manusia. Ini bukan perundingan. Ini adalah peringatan. Dia masih anak-anak, bisik Retno. Dia bahkan belum genap 8 tahun. Tubuhnya anak-anak, tapi jiwanya adalah cahaya tua dari zaman sebelum manusia menulis sejarah. Ia datang hanya untuk memahami cinta. Dan engkau telah memberinya itu. Budi berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kecil, tapi auranya seperti menyala dari dalam. Ia mengenakan pakaian serba putih, seperti kain sutra halus yang mengalir dari udara. Ibu, katanya lembut, aku harus pergi. Retno berlutut, memeluk Budi. Air matanya jatuh tak tertahan, membasahi rambut anak itu. Bolehkah Ibu ikut? Tanyanya lirih. Budi menggeleng.
Tidak bisa. Tapi aku akan selalu mendengar kalau ibu memanggilku dengan hati. Salah satu utusan mendekat dan mengulurkan bungkusan kecil dari daun pisang. Ini adalah balas jasa dari yang tak bisa dibeli dunia manusia. Sebelum mereka pergi, Budi menoleh sekali lagi. Ia meletakkan telapak tangannya di dada Retno, lalu berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Tapi Retno tahu, itu adalah doa. Doa dari dunia yang tak terlihat. Tubuh Budi dan ketiga utusan perlahan menghilang dalam cahaya keemasan. Bukan seperti menghilang, tapi seperti kembali menjadi bagian dari udara. Dan malam pun kembali gelap, sunyi, dan berat. Retno hanya bisa berdiri diam. Di tempat terakhir Budi berdiri, hanya tertinggal jejak kecil di tanah. Sebuah tapak kaki mungil berkilau seperti emas yang perlahan memudar. Retno membuka bungkusan daun yang diberikan utusan itu. Di dalamnya, hanya terdapat 3 rimpang kunyit biasa. Ia hampir membuangnya. Tapi ketika salah satu rimpang terjatuh ke lantai dan pecah, isinya bukan serat, tapi emas cair. Tangannya bergetar. Ia mencoba satu lagi, dan hasilnya sama. Kunyit itu adalah emas. Bukan logam, tapi berkah. Desa Karangwulan heboh. Warga datang menyesal, menawarkan bantuan, meminta maaf. Tapi Retno menolak semua pemberian. Ia hanya meminta satu hal, biarkan ia hidup damai, di rumahnya, di ujung hutan, di mana ia bisa menunggu suara kecil memanggilnya kembali. Dan sejak malam itu, suara gamelan tak pernah terdengar lagi. Tapi sesekali, ketika hujan turun di tengah malam, terdengar bisikan angin menyebut nama, Ibu. Tahun-tahun berlalu, dan desa Karangwulan tetap tenang seperti sedia kala. Terlalu kecil untuk masuk peta, terlalu jauh untuk dijangkau waktu. Hutan jati yang mengelilinginya masih berdiri megah, rindang, dan penuh bisikan. Tapi sejak malam gamelan terakhir itu, tak ada lagi cahaya emas yang melayang. Tak ada lagi anak-anak yang bicara dengan teman tak kasat mata. Dunia gaib itu seolah menutup tirainya. Dengan tenang, Retno tetap tinggal di rumah lamanya di ujung desa. Meski rumah itu telah direnovasi, diperkuat dengan kayu jati terbaik, dan beratap baru. Emas yang ditinggalkan oleh Budi tak ia hamburkan. Ia gunakan hanya secukupnya, untuk membangun perpustakaan kecil, tempat anak-anak membaca dan belajar, serta pos kesehatan desa yang dulu tak pernah ada. Orang-orang mulai melihat Retno bukan sebagai perempuan aneh yang memelihara anak setan, tapi sebagai ibu dari desa, penjaga sunyi, dan pengingat bahwa kasih sayang bisa menjembatani batas dunia. Anak-anak muda kini sering berkumpul di sekitar api unggun di malam Jumat, menceritakan kisah Ibu Retno dan anak dari Rimba Mas. Cerita itu berkembang menjadi legenda, tentang wanita yang memelihara anak jin, tentang istana emas di dalam hutan, tentang cinta yang melampaui wujud dan dunia. Namun Retno tak pernah menyanggah atau membenarkan cerita itu. Ia hanya tersenyum kecil setiap kali ada anak kecil yang bertanya, "Bu, apa benar Budi itu anak jin?" "Budi," jawabnya lembut, "adalah anak yang paling tulus yang pernah ibu kenal." Kadang, saat senja hampir habis dan kabut tipis menggantung di antara pohon-pohon jati, Retno duduk di bangku kayu belakang rumah. Ia memandang ke arah hutan, tak menunggu apa-apa, tapi juga tak sepenuhnya melepaskan harap. Dan ketika angin lewat, pelan dan hangat, ia bisa mendengar suara yang begitu familiar. "Bu, aku rindu." Ia menutup mata, tersenyum, dan menjawab dalam hati, "Ibu juga rindu, Nak." Tidak semua makhluk dari dunia gaib datang untuk mencelakai. Sebagian hanya ingin dicintai, dimengerti, dan dirasakan hangatnya kasih yang selama ini tak mereka miliki. Dan Retno, tanpa ia sadari, telah membuka pintu bagi satu jiwa kecil yang haus akan cinta. Dan di antara batas nyata dan gaib, legenda itu akan terus hidup, dibisikkan angin, disampaikan oleh pohon-pohon, dan dikenang dalam hati yang percaya pada cinta tanpa syarat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita-cerita selanjutnya. Tama.